Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cara memasang trailing stop di Binance Future. Karena saya lihat di grup Telegram masih ada ya yang gagal memasang trailing stop. Mungkin ada yang belum tahu apa itu trailing stop. Simpelnya, trailing stop itu adalah pengaman profit. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba lihat di chart saja. Sebelum memasang trailing stop, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama ada entry price. Entry price itu adalah dimana kita melakukan open posisi ya. Lalu ada activation price. Activation price itu harga dimana kita ingin mengaktifkan trailing stop. Lalu ada callback rate. Callback rate itu adalah jarak antara puncak atau lembah terakhir dengan trailing stop kita. Misal ini adalah puncak terakhir dan ini trailing stop kita. Jarak antara puncak sampai ke trailing stop ini disebut callback rate. Selanjutnya ada rebound rate. Rebound rate itu adalah jarak antara harga sekarang dengan trailing stop. Tetapi yang paling penting untuk kita pahami itu adalah callback rate. Selanjutnya sebagai contoh ya. Misal saya entry di sini, lalu stop loss di sini. Kenapa kita harus tetap memasang stop loss? Katanya trailing stop itu pengaman profit. Karena jika kita entry di sini dan harga berbalik arah ya, tidak langsung sesuai arah entry kita, yang mengamankan saldo kita itu adalah stop loss duluan. Jadi ini adalah pengaman pertama, ini adalah stop loss original. Beda cerita setelah kita entry lalu harga naik seperti ini, terkena activation price, dan trailing stop kita terbuka lalu naik lagi, maka trailing stop itu akan mengikuti. Ketika market turun, maka trailing stop itu akan tetap di sini. Tetap selama penurunannya itu tidak sampai 1% ya. Misal saya memasang callback rate-nya itu 1%, itu transaksi kita itu tidak akan tertutup. Biasanya untuk callback rate itu ada yang menggunakan 1% dan ada yang menggunakan 2%. Di sini saya contohkan itu 1%. Lalu ketika market naik lagi terus itu trailing stop akan mengikuti. Dan ketika market turun lagi trailing stop akan tetap, dan ketika penurunannya sampai ke trailing stop, transaksi kita akan tertutup dalam keadaan profit. Selanjutnya kita bisa buka Binance Future. Ini adalah tampilan Binance Future kita sebelum kita rubah dari mode satu arah ke mode dua arah. Di bagian atas hanya ada buy atau long dan ada jual atau short. Selanjutnya kita bisa rubah saja dari mode satu arah ke mode dua arah. Kita bisa rubah di pojok kanan atas di titik 3. Lalu kita pilih preferensi. Selanjutnya kita pilih pengaturan mode posisi dan kita bisa pilih mode hedge. Oh ya, untuk mengubah posisi dari satu arah ke mode hedge itu kita tidak boleh memiliki posisi entry satupun. Jika memiliki entry ya sebaiknya kita tutup terlebih dahulu. Dan ini adalah tampilan Binance Future kita setelah kita rubah dari mode satu arah ke mode dua arah atau mode hedge. Di bagian atas ada buka dan tutup, dan di bagian tutup inilah yang nantinya kita akan manfaatkan untuk memasang trailing stop. Karena di sini saya memiliki entry short di BNB USDT Perpetual, maka akan saya contohkan untuk memasang trailing stop di BNB USDT Perpetual. Saya melakukan entry short itu di harga 590 145. Lanjut kita ke chart. Ini adalah chart BNB USDT Perpetual. Saya entry di 590 145 dan saya menaruh stop loss itu di 595 784. Untuk activation price dari trailing stop akan saya pasang di harga 553 851 dan take profit saya taruh di 515 157. Kenapa kita harus tetap memasang take profit? Karena walaupun kita sudah memasang trailing stop, kita tetap harus punya target profit. Lanjut kita pasang saja untuk take profit, stop loss dan trailing stop. Di sini kita pasang saja untuk stop loss tadi di 595,784
dan saya hanya akan minus 0,45 USDT. Take profit di 515,157 dan saya akan profit hampir 6 USDT. Kita konfirmasi saja dan baru kita memasang trailing stop. Kita pilih di bagian tutup ya, bagian tutup, lalu pilih trailing stop. Untuk tingkat callback rate itu biasanya saya pasang di 2%. Lalu kita masukkan harga aktivasi. Tadi saya akan menaruh di harga 553,851. Dan untuk jumlah saya akan masukkan 100% ya. 100% dari transaksi atau di kisaran 44,31 USDT. Lalu kita klik saja tutup short. Kita cek lagi callback rate 2%, harga aktivasi 55385. Untuk jumlah 4431, tutup short dan akan masuk di pending order. Di sini tingkat callback rate 2%, harga aktivasi 553.850 dan nantinya jika harga turun sampai 553.850, trailing stop saya baru akan terbuka. Dan karena kemarin saya lihat ada yang gagal memasang trailing stop ya, mungkin bukan gagal. Misal kita memasang trailing stop itu di harga 55381. Setelah terkena trailing stop sedikit, itu harga langsung berbalik arah kembali naik. Karena callback rate saya 2%, jika melebihi dari 2%, maka transaksi saya akan tetap tertutup di kisaran harga 565.114 ya. Di kisaran ini nantinya akan tertutup jika setelah terkena activation price langsung berbalik arah. Beda cerita jika semakin turun nanti untuk trailing stop itu akan semakin berpindah semakin turun mengikuti pergerakan harga. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara memasang trailing stop, sangatlah mudah sebenarnya ya. Tinggal kita tunggu sampai terkena trailing stop dan kita tunggu sampai tertutup dalam keadaan profit, karena jika sudah terkena trailing stop kemungkinan besar kita akan tetap tertutup dalam keadaan profit. Oke, mungkin cukup ya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan saja di kolom komentar. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.